Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsa dari kelas MI2E. Di sini saya akan menjelaskan step by step dalam mengerjakan proyek UAS milik saya. Dan di sini yang pertama saya melakukan import aset yang saya butuhkan. Nah, saya sudah membuat folder untuk membaginya. Yang pertama itu ada karakter model. Karakter model itu isinya playernya atau model utamanya dalam game ini. Jadi untuk setiap gerakan ini saya ambil dari Mixamo. Kemudian ada yang kedua, imported environment. Import di dalam folder ini itu ada 4. Jadi imported environment ini file yang saya buat untuk aset lingkungannya. Yang pertama ada Fantasy Skybox. Ini saya hanya mengambil untuk bentuk awannya, bentuk langitnya. Kemudian ada yang kedua, Liquid Fire Package. Ini saya hanya mengambil koin yang gold. Lalu ada Polystyle. Ini saya hanya mengambil yang kit. Kemudian ada RP_GBB_RP. Ini saya ambil semuanya. Nah, lalu ada prefab. Ini nantinya buat yang saya buat, prefab yang sudah saya buat. Lalu ada scenes. Ini ada script dan juga ada animator yang saya namakan main karakter. Ini fungsinya untuk nanti si player bisa melakukan gerakan. Setelah saya melakukan import aset yang saya butuhkan, saya mulai memasukkan aset-aset tersebut ke dalam scene. Yang pertama ada terrain. Terrain ini untuk tanahnya atau ini pegunungannya. Lalu ada buildings, ini untuk bangunan rumah-rumah. Lalu ada sky ini langit. Langitnya saya ambil dari Fantasy Skybox tadi. Lalu ada rocks untuk batuannya. Lalu ada pack untuk jalanannya. Lalu vegetation untuk pohon-pohonan dan juga tanamannya. Lalu ada props itu objek tambahan, jadi seperti ini. Ada kayak meja makan dan juga tempat sumur dan sebagainya. Lalu setelah saya melakukan penataan untuk lingkungannya, saya menambahkan karakter. Nah, di sini karakter ini saya ambil dari dalam folder karakter model, masuk ke folder player dan saya pilih yang karakter.fbx. Di karakter ini untuk klik sama animationnya, untuk kliknya saja sudah saya rubah. Animation type-nya menjadi humanoid, avatar definition-nya menjadi click from this model. Kemudian di sini untuk peletakan main kameranya juga sudah saya atur tepat di belakang si playernya. Setelah saya mengatur posisi yang tepat untuk lingkungan, kemudian untuk si playernya dan juga posisi kameranya yang tepat di belakang si player, saya mengatur pergerakan untuk karakter ini. Jadi di dalam folder karakter model, lalu di dalam player saya memilih left strip.fbx, kemudian ada right strip.fbx, lalu run forward, running backward, kemudian ada standing idle, walking, dan juga walking backwards. Yang saya pilih tadi ada 7 gerakan. Saya atur untuk klik dan animationnya sama, yaitu kliknya itu animation type-nya humanoid, lalu avatar definition-nya click from this model. Lalu untuk animation-nya di sini udah ada clips-nya. Animation-nya saya atur seperti ini. Saya checklist semua kecuali backing to pose yang ada di root transform position exact, dan juga base form-nya yang di exact ini saya ubah menjadi center of mass. Nah, setelah saya mengatur rig dan animation ini pada setiap gerakan yang saya inginkan tadi,
ketika saya buka objek karakter, dan di sini saya menambahkan karakter controller. Lalu pada animator yang saya buat tadi, namanya main karakter, itu di parametersnya saya tambahkan X speed, Z speed, dan juga speed. Di sini saya akan menjadi 0,0 semuanya. Nah, lalu saya membuat ini move ini saya set menjadi default. Ketika diklik, di sini akan menampilkan berbagai macam gerakan yang saya butuhkan tadi. Nah, di sini sudah saya atur untuk pose X dan pose Y-nya, dan juga saya sudah memasukkan motion-nya masing-masing seperti ini. Kemudian ketika saya selesai mengatur blend tree move ini, saya menambahkan script yang bernama basic controller. Di dalam basic controller ini saya memasukkan kode seperti ini. Saya sudah membuat atribut yang saya butuhkan, ada private animator, character controller, transition time, speed limit, move diagonally, mouse rotate, dan keyboard rotate. Lalu di dalam void start ini sudah saya atur kodenya, lalu di void update juga sudah saya atur. Nah, di sini ada pengkondisian if else. Yang pertama itu if input.keycode.receive atau keycode.receive. Jadi maksudnya ketika kita menekan arah kiri dan juga arah kanan pada keyboard, atau menekan huruf A dan D pada keyboard, itu speed limitnya berubah menjadi 0,5 F. Tetapi jika kita tidak melakukan belok kiri dan juga belok kanan, maka speed limitnya jadi 1,0 F. Jadi berbeda. Seperti itu. Setelah saya menginput seperti itu. Setelah itu saya simpan kodenya. Lalu basic controller ini saya masukkan ke dalam objek karakter. Di dalam objek karakter ini untuk opsi yang keyboard rotate saya checklist, tetapi yang mouse rotate ini tidak saya checklist karena di sini untuk rotate-nya saya menggunakan keyboard, tidak memakai mouse. Setelah si player ini sudah melakukan gerakan maju mundur menggunakan WASD atau menggunakan arah panah yang ada di keyboard, saya menambahkan gerakan supaya si player ini bisa menghadap ke kiri dan juga menghadap ke kanan. Jadi di animator main karakter ini saya menambahkan state baru yang bernama turn. Nah, di turn ini ada turn right dan juga ada turn left, dan motionnya sudah saya masukkan. Nah, motion ini saya ambil di folder karakter model, lalu di folder player tadi. Yang saya ambil ada left turn.fbx dan juga ada right turn.fbx. Nah, untuk klik animationnya sama, animation tabnya humanoid, avatar definitionnya ini, lalu animationnya itu sama seperti yang tadi, yang gerakan maju mundur ke kanan dan ke kiri, cuma yang membedakan adalah base movement pada root transform rotation. Saya ubah menjadi body orientation. Nah, kemudian di sini saya sudah menambahkan transition baru. Jadi untuk misalnya transition base layer ke turn left, ada condition yang sudah saya atur. Jadi untuk kondisi turn left-nya saya ambil true, lalu sebaliknya untuk transition turn left ke base layer kondisinya false. Begitu pula dengan yang turn right. Setelah saya mengatur animatornya ini, saya menambahkan kode pada script basic controller. Kode yang saya tambahkan yaitu ada di dalam void update, lalu ada di dalam pengkondisian if controller.isGrounded. Di sini saya menambahkan kondisi baru, ada if get keycode.key dan juga kondisi if
getKey.keycode.e. Jadi maksudnya ketika kita menekan huruf Q pada keyboard, itu nantinya akan melakukan gerakan turn left tadi yang sudah saya buat. Lalu untuk keycode.e sendiri, ketika kita menekan huruf E pada keyboard akan melakukan gerakan turn right. Lalu selesai menambahkan kode baru, saya save kodenya, dan untuk di objek karakter ini nantinya bisa melakukan gerakan belok ke menghadap ke kiri dan juga ke kanan. Setelah saya membuat animator pen tadi, saya ingin membuat agar si player ini dapat melakukan gerakan melompat. Jadi di gerakan melompat ini saya membutuhkan gerakan yang jump.fbx. Ritmenya seperti ini, animationnya juga sama seperti yang awal tadi, kecuali untuk back into first-nya ini tidak dicentang. Pada animator, saya menambahkan parameter baru, yaitu jump. Di jump ini motionnya sudah saya masukkan jump.fbx tadi. Lalu saya membuat transition AnyState ke jump. Nah, di dalam transitionnya ini sudah saya atur seperti ini, hash exit time-nya tidak dicentang. Lalu review source state-nya ini menjadi move, kemudian kondisinya jump itu true. Kemudian saya membuat transition jump ke move seperti ini, kondisi untuk jump ini false dan hash exit time-nya dicentang. Setelah saya mengatur animator, saya menambahkan kode baru pada basic controller. Di dalam basic controller ini saya menambahkan kode keycode backspace. Pengkondisian ini di dalam fade update. Jadi maksudnya ketika saya menekan spasi pada keyboard akan melakukan gerakan jump atau melompat. Dan juga saya membuat fade baru yang bernama onAnimatorMove. Lalu ini yang kode yang di dalam onAnimatorMove seperti ini. Setelah itu saya save, kemudian kita lihat di bagian karakter. Di karakter ini ada jump height. Nah, jump height ini saya atur 5 untuk ketinggian ketika melompat. Hasilnya nanti si player dapat melakukan jumping atau melompat. Nah, setelah saya membuat gerakan pada si player ini, saya menambahkan aset baru, yaitu saya menginputkan aset yang dari polystyle ini yang get. Nah, saya masukkan dan saya atur posisinya di sini seperti ini. Lalu untuk scale-nya juga sudah saya atur. Lalu di dalam bangunan ini nantinya akan terdapat rintangan untuk melompat. Jadi ada rintangan 1, rintangan 2, rintangan 3, 4, dan 5. Dan untuk ketinggiannya pun sudah saya atur, jadi untuk ketinggiannya ini berbeda-beda. Nah, setelah saya menambahkan objek rintangan ini, saya menambahkan objek switchboard dan juga menambahkan kamera 1, cam 2, cam 3. Jadi fungsinya switchboard ini supaya nanti kameranya dapat berpindah-pindah. Yang tentunya cam 1, cam 2, cam 3 ini sudut pandangnya berbeda. Lalu saya membuat script kamera switch ini seperti ini kodenya. Setelah itu saya masukkan ke dalam objek switchboard. Nah, di sini sudah saya atur untuk size camnya ada 4 dan size shortcutnya ada 4. Jadi ketika kita menekan angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 pada keyboard, nanti
akan menunjukkan kamera yang dengan arah sudut pandang yang berbeda. Seperti ini untuk kamera 1 previewnya seperti ini, kamera 2 seperti ini, kamera 3 seperti ini, dan main kamera tepat di belakang posisi si player. Nah, supaya main kamera ini dapat terus mengikuti di belakang si player ini, jadi saya drag ke dalam karakter. Nah, di sini nantinya kamera akan mengikuti gerakannya si player. Setelah saya membuat objek untuk perpindahan kamera, saya menambahkan objek baru yang bernama objek coin. Objek coin tadi saya ambil dari Liquid Fire Package, saya ambil yang golden coin. Di dalam objek coin ini terdapat prefabs, ada coin tile, lalu ini saya kopas sampai menjadi 17. Ini prefabsnya saya masukkan ke dalam sini, ke dalam folder prefabs. Nah, untuk masing-masing prefabs coin tile ini terdapat prefabs lagi, dalamnya ada 3 koin. Nah, untuk posisinya juga sudah saya atur. Lalu saya tambahkan box collider dan juga script coin rotation. Nah, di sini saya membuat script coin rotation yang kodenya seperti ini. Jadi ini fungsinya supaya koin ini dapat melakukan gerakan seperti berputar-putar. Setelah saya mengatur letak-letak koinnya, saya akan menambahkan teks di sini, teks di pojok kiri atas untuk mengetahui skornya. Saya buat objek baru yang bernama score. Di dalam objek canvas lalu ada full text. Nah, yang pertama ada score. Di dalam score ini teksnya saya kosongkan, lalu untuk karakternya sudah saya atur dan paragrafnya juga sudah saya atur, dan juga post ekspresi dan sebagainya juga sudah saya atur. Lalu saya menambahkan kode baru pada basic controller. Saya tambahkan atribut baru, ada score text, dan juga full text. Skornya ini saya isi 0. Lalu di start saya tambahkan update score text. Lalu ada void baru yang bernama on trigger enter, dan juga void update score text yang kodenya seperti ini. Saya save perubahan kode pada basic controller. Lalu pada objek karakter ini di inspektor basic controller scriptnya sudah terdapat score text dan juga full text. Nah, di sini saya masukkan objek score ini tadi ke dalam karakter ini. Nah, lalu ada full text. Hasilnya ketika karakter mengambil koin, maka nanti teksnya akan terupdate jumlah skornya. Jadi setelah itu game bisa dijalankan. Nah, di sini skornya awalnya 0, lalu saya bergerak, saya mengambil koin 1, 2. Nah, setelah saya mengumpulkan koinnya semua, akan muncul teks you are full. Jadi dapat disimpulkan komponen materi yang saya pakai itu yang pertama ada configuring a character avatar and idle animation. Jadi yang awalnya posisinya T-pose ketika di play menjadi posisi standing. Lalu yang kedua, materi kedua ada moving the character with motion and blank trace, yaitu pengaturan WASD tadi untuk gerakan maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri. Lalu materi yang ketiga ada organizing text into subtext machines.
yaitu ketika di klik huruf Q atau E akan posisinya akan berputar ke kiri atau ke kanan. Lalu materi yang keempat ada transforming the character controller via script. Jadi dapat melakukan gerakan melompat. Lalu ada materi yang kelima ada membuat dan melakukan perpindahan beberapa sudut pandang kamera. Yaitu ketika kita klik 1 itu main kamera, 2 seperti ini, 3 seperti ini, dan 4 seperti ini. Dan materi yang keenam ada multiple pickups dengan total text. Jadi ini tadi ketika kita melakukan ambil koin maka skor akan terupdate. Nah, aset kening tangan ini aset yang saya buat sendiri menggunakan Cube. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.